Kancah politik Indonesia kembali diwarnai dengan kehadiran 3 partai baru yang siap memecah suara umat Islam dan kaum milenial dalam kontestasi jangka panjang pemilu 2024 mendatang. 2 partai baru merupakan sempalan partai lama, yakni Partai Gelora yang dimotori oleh Fahri Hamzah dan Anies Mata dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, serta kelompok loyalis Amin Rais dari Partai Amanat Nasional PAN yang memisahkan diri untuk membentuk Partai Umat yang baru mendeklarasikan partainya dengan logo perisai tauhid hitam keemasan. Kemudian salah satu partai Islam tertua di Indonesia, Partai Masyumi yang baru saja mendeklarasikan diri tepat pada ulang tahunnya ke-75 untuk kembali aktif dalam kancah politik nasional, di mana partai ini akan dimotori oleh ex-Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ahmad Khalil Ridwan. Berkaca pada hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 silam, 4 partai baru pada saat ini yakni Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, dan Partai Garuda tak memiliki cukup suara untuk menembus ambang batas parlemen 4% sehingga tak memiliki kesempatan untuk mengubah situasi politik nasional. Hal yang sama diprediksi oleh pengamat politik dari Presiden University, Muhammad Hikam, yang menyebutkan tak adanya identitas ideologi yang membedakan dari ketiga partai baru ini menyebabkan minimnya dukungan suara yang akan masuk untuk ketiga partai tersebut. Apalagi ketiganya sama-sama menargetkan kelompok umat Islam dan milenial sebagai pendulang suara namun tak memiliki tawaran ideologis yang berbeda dibandingkan dengan partai Islam lainnya. Secara ini saya agak pesimis bahwa mereka akan berhasil melampaui ambang batas itu atau bahkan akan bisa terregister juga. Itu masih satu pertanyaan yang besar. Karena apa? Pertama-tama karena 3 partai ini, Umat, lalu Masyumi, lalu Gelora, itu mempunyai perbedaan-perbedaan di dalam marketingnya atau targetnya. Sekjen P3 Arsul Sani pun menyebutkan bahwa P3 tak khawatir dengan kehadiran ketiga partai ini. Ia menyebutkan P3 memiliki pemilih loyal yang cukup solid dan besar meski telah terjadi sejumlah konflik internal partai seperti kasus korupsi ex-ketum P3, Roma Hurmuzi. P3 punya pemilih yang solid, pemilih ideologis, pemilih tradisional ya. Karena dalam keadaan partai yang begitu katakanlah tidak menarik karena kejadian-kejadian itu masih ada yang milih seperti itu. Nah, jadi kami tetap optimis. Apalagi ternyata dibandingkan dengan suara P3 pada pemilu 2009, di 2019 itu masih lebih banyak. Ini artinya ada peluang bagi P3. Begitupun dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang menyebutkan bahwa tak khawatir dengan kehadiran ketiga partai Islam ini. Namun begitu, Waketum PKB Jazilul Fawait menyebutkan pihaknya tetap membuka opsi bagi sejumlah partai Islam tersebut untuk menyatukan suara agar memiliki basis suara yang kuat sebagai modal pemilu yang akan datang. Kalau PKB tidak merasa khawatir ya dengan lahirnya partai baru, Partai Masyumi, cuman yang sebab apa? PKB selalu mengedepankan kebersamaan, persatuan. Kalau Masyumi ini hanya bermodal semangat kejayaan masa lalu, menurut saya sudah tidak kontekstual dan bisa jadi nanti tidak lolos nanti di elektoral maupun persyaratan. Meski bukan tidak mungkin ketiga partai ini berpotensi menjadi partai besar, setiap tokoh yang memotori partai ini harus memiliki tawaran ideologis yang baik untuk kepentingan masyarakat. Ausirion Dholu, Egy Agung, Jakarta.